Yo, tepuk tangannya semuanya. Semangat. Hari ini adalah hari Sabtu dan kita ada di Analisa Gembel. Pastinya kita ada di sebuah tempat yang khusus banget, yaitu Synchron Cafe bersama dengan Synchron Art Syndicate. Dan kita live di Instagram dari Synchron Art Syndicate @synchron.art.syndicate. Tepuk tangan sekali lagi semuanya. Ini makin seru nih, Ger, ya. Jadi berbicara analisa gembel, berbicara dua gembel, gue sebagai gembel pertama dan lu sebagai gembel kedua. Lu sebagai gembel pertama dan gue sebagai gembel kedua akan menganalisa seorang gembel, ya. Steve, seorang sound engineer. Dia banyak deh ya. Oh, macam-macam. Sound engineer. Pokoknya jago segala macam lah ini. Semuanya bisa. Iya. Kalau gitu kita akan kulik dan kita dijatahin waktu. Dan dia waterproof, barusan kehujanan nggak apa-apa ya kan? Oh, jadi pindah. Pindah. Kita pindah suasana tapi tetap masih di seputaran dari Synchron Cafe. Dan kalau berbicara yang satu ini, berbicara seorang Steve, ini berbicara kita di target waktu loh. Iya, dia karena kesibukannya udah jadwalnya luar biasa sekali ya. Dan ketika berbicara pandemi tidak ada masalah dengan pandemi. Tidak ada masalah. Pandemi, sorry. Maaf. Lagi makan? Iya, lagi makan. Sembari makan berarti nggak bisa pakai masker. Berarti boleh diturunin sedikit. Jadi tiap kali habis suap kita tutup untuk ngunyah, kita turunin lagi untuk kita nyuap. Ya. Jadi kita nggak akan panjang lebarin lagi karena kalau terlalu panjang kasihan ceweknya, terlalu lebar juga kasihan cowoknya. So kita kasih tepuk tangan yang paling gila. Synchron Art Syndicate Analisa Gembel bersama Steve, sang engineer dan macam-macam, etc. Ya, pakai komplit. So, ini kita semakin seru karena kita akan mengulik mulai dari yang pertama. Ketika sedang tampil, ketika sedang mungkin on duty, apakah mempunyai masalah gak dengan seorang? Masalah itu mungkin untuk masalah suara, ya, masalah listening, masalah performance, masalah tampilan. Itu kira-kira bagaimana kalau dihubungkan dengan Anda sebagai seorang engineer, kita katakan sebagai seorang engineer ya. Sebelum masuk itu kita cerita dulu bahwa Om Steve ini punya keahlian di salah satunya adalah ngulik-ngulik sound. Jadi sound itu kan biasanya kalau di panggung tuh kadang-kadang orang manggung soundnya berantakan. Nah ini jagoannya nih yang akan mengatur. Sehingga kita sebagai anak band tuh mainnya nyaman. Ini ya? Oh gitu. Ini bukan tuning. Iya, ini kan tuning kan memang tutsnya kecil. FM ya kan? Kecil. Ada yang kecil, ada yang gede dikit. Ada yang kecil. Tergantung. Ada itu susah. Tadi kecilan tadi. Gede banget. Itu memang kecil, kalau di mixer kecil. Tombol doang. Tombol. Gue bilangin loh. Jadi dia ini yang memang bikin musisi di panggung itu jadi nyaman. Salah satunya itu. Ya. Nah, serunya lagi, Doi ini katanya asal dari sebuah negara yang jauh dari sini. Itu benar nggak tuh? Lumayan jauh. Dari Suriname ya katanya. Nyebutnya Suriname apa Suriname apa? Surname. Nama belakang kan Surname, oke. Keren loh. Kalau Inggris jadi Dari Suriname, Suriname. kepincut ke Kerawang ya kan. Jadilah orang Indonesia. Jadi orang Indonesia. Tapi ternyata jauh-jauh dari Suriname dia jagoan sound. Nah, itu dia makanya kita tanya. Nah, tadi pertanyaan tadi masuk tuh. Pas ya. Berarti pernah mempunyai hambatan nggak ketika sedang, let's say, ketika sedang on duty, itu mungkin dengan pemain bandnya atau mungkin penyanyinya atau apa, mereka komplain, oh ini kok monitor speaker gua nggak keluar, kok nih bagaimana? Terus ada penonton juga yang dengar, kok gua nggak denger ya, kok bassnya kayak ngegulung-gulung atau bagaimana? Nah itu hal yang bagaimana itu? Bagaimana itu pasti the man behind the gun. Nah, oke. Ya kan? Apakah itu Schumacher yang bawa mobilnya? Atau kasih ke siapa sih yang Romai Rama ya. Jangan lain. Oh itu penyanyi. Oh lain dia. Kalau lagi tren sekarang Michael Schumacher. Tergantung drivernya. Oke. Komputer, laptop kan ada drivernya. Nah, drivernya lagi gimana ya, berantakan. Aduh, harus install update driver. Nah, update driver itu yang dibutuhkan. Berarti alatnya juga pro. Rata-rata alat 90% oke. Kalau dia decent dia berfungsinya oke. Alatnya nggak masalah ya. Alat mau ruangan pun nggak ada masalah. Tinggal the man behind the gun. Man behind the alat ya kan. Yes, berarti man skill ya, boleh dikatakan ya, people skill atau the guy skill ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, tapi yang paling bagus
terlahir untuk melakukan itu. Saya waktu baby hari pertama saya lahir nih, belum 24 jam. Itu belum di Kerawang berarti tuh? Bukan, di Suriname. Oke. Di Paramaribo. Paramaribo. Ada 3 bayi lahir pada hari itu di rumah sakit itu. Ya. Suster dia juga biarawati. Oke. Karena saya lagi di rumah sakit Katolik. Oke. Biarawati yang bule, yang putih, pokoknya hitam. Kalau itu mungkin gue jadi apa, gembel kali ya. Pokoknya ada biarawati yang bule, yang Belanda. Nah, 3 anak ini nangis kencang, wah nangis, nggak bisa nggak bisa di handle. Terus kayaknya sorean dia lewat lagi, masih nangis katanya. Masih nangis. Terus dia bilang, wah ini pasti jadi penyanyi bagus nih 3 ini. Jadi saya udah ditakdirkan untuk di hiburan. Bukan itu dikutuk namanya, dikutuk jadi penyanyi bagus. Enggak, soalnya pas dia lahir, biarawati kan jadi suster tuh. Dia langsung gitu. Oh nenek. Itu naluri ya. Bayi kan memang begitu, TKA itu juga berarti nyala dong. Nyala. Dan dari 3 bayi itu yang nangis, including you. Iya. Oh, the one of them. Yes. Oke. Yang 2 itu saya nggak pernah tahu kan ya. Tapi itu mama saya juga cerita setelah saya udah remaja deh. ABG. Kalau bahasa Indonesianya ABG. Atas bawah gatel. Anak baru gede. Udah asli Kerawang deh berarti. Berarti udah Indonesia banget. Udah Kerawang bener. So, menurut Anda sendiri, Steve, apa yang let's say yang dikatakan pada waktu itu oleh seorang biarawati Katolik, ketika ini ketiga-tiganya akan menjadi entertainer, gitu kan kira-kira ya? Terrealisasi gak? Salah satu. Oke. Yang 2 itu, yang sisanya saya nggak tahu. Mungkin juga mereka penyanyi atau mungkin musisi juga ya. Ini salah satunya Bob Marley. Salah satunya. Enggak dong, kan umurnya beda. Oh beda ya? Oh umurnya beda? Bob Marley kan lebih tua. Mati lagi. Nggak terima ya? Bob Marley lagi mati lagi. Seru banget. Tapi ini ngomong-ngomong, logatnya logat reggae loh. Keren nih, kalau nyanyi reggae pasti keren banget. Bisa ya, nanti selesai Bob makan. Marley putus. Ya, setelah makan, minum, kita boleh suruh nyanyi reggae. 1 lirik aja reggae. Nggak bisa. Kenapa? 1 lirik. No Woman No Cry. Saya lupa bawa Apa? Telur, dia bilang biji. Shaker. Oh, shaker. Saya nggak mau shaker saya, biji shaker saya. Ada gitar ya? Itu nanti bisa, nanti tolong ya musisinya. Itu kalau di Indonesia ini kastanya ya kali ya. Kastanya jadi yang cet. Ya kira-kira yang seperti itu. Kecrekan dari kerop limun. Dan modal bambu. Ya, tutup limun ya. Paku triplek sama tutup limun digeprek. Itu jatuhnya tamborin sebenarnya ya, tapi jatuhnya dikit jadi kecrekan. Oke, so semakin seru nih, Gar. Katanya di sini di Indonesia nih pernah megang juga dong, pernah denger gosip nih. Om Steve ini pernah pegang artis ternama di Indonesia. Iya untuk sih. sound engineering-nya, karena mereka ternyata merasa puas. Tadinya curiga ada yang pas sudah dia main puas. Suspek gitu. Ini sound engineer ngapain nih katanya? Nggak tahu aja. Katanya jagoan ya. Itu gimana cerita itu? Ya, itu waktu itu kalau nggak salah itu saya diundang audisi untuk megang monitor mixingnya si Agnes Monica. Oh, pacar saya itu dulu. Agnes. Ya. Oh, sorry. Iya. Oh, Dulu. Tapi waktu itu kamu Used to. enggak Nggak ada ya? Nggak ada. Nyamar saya jadi Arca itu, jadi Jadi arca. Agnes Monica. Agnes Monica 2006 itu. Di Jakarta, Mas. Ya, di Jakarta. Waktu itu masih Agnes Mo, sekarang Agnes Monica, sekarang sudah Agnes Mo ya. Oke. Masih mau ya. So Ya, 2006 secara ya. 2006 itu. Agnes kan musiknya kan agak gimana tuh? Ya R&B, dia kan harus yang detail. R&B. Oke. R&B sekali tuh. Nah, Terus gimana tuh ceritanya? setelah saya di audisi 2 kali sukses. Pas saya udah minta kan permintaan kan dulu zaman itu kan digital belum merajalela ya, digital mixing kan. Iya. 2000 belum. Tapi saya minta ini saya harus ada kompresor, harus ada reverb. Wah, gitu katanya. Wah, kan tambah biaya dong kalau kamu nanti pegang. Sebenarnya itu standar, Pak.
buat monitor. Minimalnya gitu kan harus. Saya bilang harus ada kompresor, saya butuh 6. Terus saya butuh reverb, 1 Yamaha SPX bot, terserah, something simple. Waduh, jadi gimana ya? Saya bilang, sorry, otherwise I cannot do it. Oke, ya udah. Jadi promotor nggak menyediakan itu? Iya, karena biasanya mereka nggak pakai. Jadi itu extraordinary mixing lah. Tapi kan I want to give you the best. Oke, then they agree. And then itu mereka pas kita cek sound, pas dia tes, si Agnes pas dia naik, wah, like Singapore. Itu saya kan. Karena di Singapura itu pasti standar. Waktu itu dia belum go internasional. And Apple say that, like Singapore. Like Singapore. Karena dia udah ke Singapura, dia belum ke Amerika. 2006 belum. Wow. Nah di situ saya udah. Tapi pas kita mau gimana, akhirnya ya biasa nggak jadi. Jadi tapi sempat transfer kan? Transferan sempat masuk atau bagaimana? Sempat ya? Transfer apa tuh? Transfer macam-macam, mungkin transfer spirit ya? Oh ya, itu pakai spirit itu mixer. Itu spirit tahu. Yes. Mixer spirit. Soundcraft spirit lagi. Yes. Ini jadi ini semakin spiritual, seru ya? Spiritual. Nah, jadi tadi bahwa sebenarnya jangan-jangan tuh promotor atau IO di Indonesia itu standarisasi sound systemnya itu ada yang kurang mungkin ya? Iya, sekarang di zaman digital itu udah standar di setiap digital mixer ada input dan output kompresor rata-rata pasti udah ada ya kalau sekarang. Itu udah jadi nggak aneh. Tapi dulu 2006 itu di sini aneh. Pas saya kasih lihat dengar perbedaannya, dia bilang kayak Singapura ya ini. Dan ketika berbicara seorang sound engineer, artinya berbicara standarisasi yang sama gak? Sound engineer yang ada di Indonesia, apakah mempunyai demand yang sama dengan Anda ketika Anda harus meng-create something, let's say orkestra or kayaknya nggak semua di sini macam-macamnya, iya kira-kira seperti itu kan? Rata-rata sih biasa-biasa aja. Adanya apa? Ya udah pakai dimaksimalin kira-kira seperti itu. Padahal saya nggak bisa. Nah, padahal kita dituntut untuk result yang maksimal ya. Iya. Itu udah standar, itu paket standar. Paket standar. Kecuali kita pegang namanya GBK, iya saya nggak bisa sendirian, itu nggak bisa. Ini kan dapat dikatakan ruangan tertutup, ruangan biasa, indoor kafe biasa. Itu standar Pak harus. Bagaimana dengan akustik ruangan? Nggak terlalu pengaruh. Tidak terlalu pengaruh. Outdoors bagaimana? Itu lebih gampang lagi. Outdoors lebih gampang? Iya, karena nggak ada jarang feedback. Itu karena dia suaranya kemana-mana, jadi nggak ada pantulan. Ini kita berbicara penasaran. Ini yang sempat heboh beberapa tahun yang lalu, konser Metallica. Itu heboh sekali. Dan konon katanya, mereka itu mendatangkan seorang sound engineer yang really expert di bidangnya. Memang. Ya, itu kenapa bisa itu terjadi dan seberapa pentingnya sih seorang sound engineer untuk mengisi soul di sebuah konser? Karena dia sebenarnya dari mulai band atau act itu latihan, dia udah harus ada di situ. Waktu masih latihan? Iya. Hamin 7? Enggak. Hamin 3? Terserah. Hamin 8 lah paling enggak. Hamin 8 lah. Tapi lebih belum, itu lagi on the way dia. Dia lagi on the way, masih on flight. Makanya on board ya kan? Dia masih, ya Opa ya? Benar ya? Masih on board ya? Dia belum landing ya? Maksud lu? Baik getek. Ya, getek laut Opa. Opa makasih ya. Ini kita konsultasi dengan Opa dari sesuatu tempat yang lain ya. Jadi luar biasa sekali nih. Berbicara sinkronasi dikit. So, iya. Tuh, jadi itu kalau dia nggak tahu lagunya kayak gimana, kalau mau serius, kalau nggak serius bisa juga. Asal di tempat tapi aja. Tapi serius is really you have to go to the rehearsal place. Kalau nggak tahu bandnya atau listen to the music, supaya ada, dan itu juga memberikan rasa ini orang ini involved betul. Sama spirit kita. Si bandnya merasa nyaman dong kalau udah. Oh ini sound engineer gue perhatian banget ya sama musik. Iya, karena dia juga anggota yang terakhir. Betul. Sebenarnya. Itu gue sepakat tuh. Sound engineer itu selama ini kan cuma dianggap sebagai
apa namanya, bagian yang kurang penting. Jadi perlu nggak perlu ya. Padahal itu sebenarnya itu personil yang nggak muncul di panggung. Itu sound engineer. Kalau nggak ada sound engineer kurang satu personil. The man behind the gun. The gun. Like he said. Iya, sniper siapa? Yes. Benar. Oke. Ya kita nih. Sniper yang nembak siapa? Jangan lihat jenderalnya. The sniper. Yes. Jenderal cuma tahu dia paling jago. So you have to have someone who is. Ya balik lagi. Yes. Okay. Itu kurang kalau nggak ada itu. Karena kita sendiri waktu manggung ya, kita ke teman-teman anak-anak. Boleh ngerokok. Boleh, sambil FIFA. Oh, boleh. Kita sering ngalamin tuh gini, Bor. Misalnya lagi manggung nih. Aduh, monitor nggak kedengeran nih. Iya. Atau monitornya delay atau apa segala macam. Ah, itu kan fungsinya seorang sound engineer. Iya. Yang selama ini mungkin kita manggung-manggung aja gitu kan. Nah, ternyata kita nggak nyaman, makanya karya kita muncul dari sana jadi jelek. Ya. Nah, tadi makanya Agnes sempat Singapura, gitu kan? Ya. Dan di kala itu ya Agnes sudah dapat dikatakan seorang penyanyi Indonesia yang go internasional, papan atas ya. Jadi ketika dia mengatakan sesuatu itu ya pasti itu sebuah kebenaran. Iya, ya, betul. Kira-kira seperti itu. Bagaimana dengan suara ketika orang harus scream, wow, orang harus nge-grunt atau bagaimana? Itu justru itu, karena kalau dia teriak terus, apalagi yang speed thrash metal, saya lihat, karena saya juga penyanyi, saya lihat dia, aduh kasihan banget, kasihan ini anak ini, suara dia habis hancur, lama-lama hancur, banyak yang suara hancur. Berarti karena suaranya dia nggak bisa dengar suara dia. Nggak bisa dengar suara dia. Itu bukan nyanyi, itu bukan perform, itu you're being apa namanya, kita digrogoti sebenarnya. So you juga percuma you teriak-teriak terus suara kamu besok hilang terus kamu jadi gembel. Berarti kalau jadi gembel bisa gabung sama kita. Bisa gabung di Anabel, dia analisa gembel ya. Tapi ada maksimumnya, jangan rame-rame, jangan. Ntar jadi komunitas. Komunitas gembel. Enggak, kita harus mikir maju, jangan ke belakang. Kita harus maju. Jadi begini, and the point is mungkin begini. Jadi artinya seorang yang akan tampil di sebuah panggung, itu harus tampil secara minimize, dalam arti kata nggak perlu ngotot, tapi dimaksimalkan dengan sound system dan juga orang yang ada man behind the gun itu. Iya. Setuju. Seperti itu. Jadi ketika dia harus scream, dia tidak besoknya dia serak. Iya, hilang suaranya. Saya pernah pegang, bukan cuma pegang doang. Maksudnya pegang monitor. Oh, keren orang dipegang. Bukan si penyanyi Malaysia siapa namanya yang terkenal? Sheila Majid. Segini aja, pendek dia. Dia suaranya pelan, bro. Sheila on Seven? Sheila Majid. Oh, Sheila Majid Malaysia ya. Kalau Sheila on Seven Jogja ya. Suaranya pelan. Bukan pendek. Yang tinggi. Itu salah satu job. Itu sebenarnya standar Steve. Pelan. I'm so sorry Steve. Itu standar Asia Steve. Enggak sih, ada yang bisa. Anda yang terlalu you are taller, terlalu tinggi, man. Enggak, maksudnya suaranya besar ya, but she is not a tall. Oke. Kayak James Brown juga segini. James Brown pendek. James Brown. Oh iya. Sean Connery. Jadi itu sangat penting ya, source-nya, sumbernya. Kalau sumbernya juga pelan susah. Jadi kalau sumbernya pelan dengan artis seperti Sheila Majid, you have to have a very good sound engineer because dia nggak boleh teriak. Dia kalau teriak suaranya dia bisa kena polip. Banyak yang kena ini apa? Iya polip. Saya nggak pernah kena. Bermasalah jadi ke situ. Iya. Karena terlalu teriak. Iya. Itu bahaya, bisa juga kena ini loh, bisa gondokan. Iya bisa. Gondokan itu kurang garam, lain. Itu mesti minum garam yodium. Beda ya. Beda. Steve, ini pernah nyeting untuk seorang pembawa acara gak? Pengen banget tuh disettingin. Ini MC. Butuh dia. Ada job. Ya, ada job. Ada duit. Ada. Gue manajerin lo aja. How much? Beres pokoknya ntar. Mahal deh. Lu perlu loh, seorang MC kan suara tadi mau ngomong, halo bro, jadi salah. Itu mah pakai mixer jadi chipmunk suaranya kan begitu kira-kira. Oke, jadi ini semakin seru pembicaraan kita berbicara sound engineer itu ternyata memang diperlukan ya. Like or dislike harus, it must be. Bukan like or dislike, karena apalagi
tergantung. Kalau kita amatir, ya walalam lah, udahlah. Ya. Tapi kalau dia profesional, harus ada orang yang. Kalau ibarat kita makan sayur nggak pakai garam. Nah, Ya, atau gitu ada saus, mie ayam tanpa saus. Mie ayam tanpa ayam. Iya kan? Mie ayam tanpa ayam. Jatuhnya mie instan, Le. Iya, betul. Ya, cuman Ya, kuah itu. tuh. Sound engineer untuk sebuah band adalah mie ayam tanpa ayam kalau dia nggak ikut. Iya kan? Iya. Ya, Jadi segitu jadinya. Siapa yang mau? Ada Oke. mau? Ada mau nggak? Nggak ada. Nah. Atau bubur ayam tanpa apa coba? Nah, bubur ayam tanpa ayam. tanpa ayam juga. Tanpa ayam. Karena bubur ayam. Kalau Iya. bubur daging kan dengan daging. Iya. Atau bubur ayam tanpa bubur, berarti ayam doang. Berarti kita ditipu dong. Kan harus ada ayamnya. Harus ada ayamnya. Berarti udah lu jangan di situ lagi. Lu Ah. cari gerobak yang lain dong. Dari gerobak. Itu gerobak dia, Le. Suruh kasih gerobak orang kan begitu. Nggak, Sip. berarti ngeband. Ya siapapun anak band. Selama ini kan kita sering denger nih, wah rekamannya bagus, di panggung jelek bener ya kan? Berarti apa? Lu berarti kekurangan satu orang. Jadi ketika live ya. Iya, ketika Ya, live. Itu banyak banget tuh. Harus soundnya harus sama kayak di studio. Ah. Di atas panggung juga soundnya harus kita di studio, bukan oh ini kayak tempat latihan. Kan Ah. rata-rata di atas panggung bunyinya kayak tempat latihan. Iya. Loh, Mending ke tempat latihan. ah, kan? Mas, ada tempat latihan yang bagus. Nah, ini. Ada yang ala kadarnya. Itu kayak tempat Ada- nongkrong jadinya. Iya, jadi Nongkrong, ya. soundnya kita di atas panggung kan nggak boleh kan ini pentas ya kan perform Iya. show. Kita harus tanggung Terus jawab. suara kita nggak pernah puas. Penontonnya bayar loh. Kalau mah gue Iya. puas dah Nah. sampai lemas Oh, sampai lemas. lemas. Jadi sampai orgasme maksudnya. Jadi begini nih penontonnya semua ya, yang saat ini sedang menyaksikan Pantesan kerawang live laku channel ya. ini. Iya, garis banget. Garis banget. Udah, Dan ini produknya luar loh. Iya, Produk luar. ini impor ya. Iya. udah. Impor. Bagus ya. Kasihan. Talk about size, talk about duration, etc. Kita pokoknya. putus semua pokoknya. Putus Iya. semuanya. Jangan coba-coba lagi. Jangan tapi coba-coba. pakai bea cukai. Tetap. Oh, tetap ada. Resmi. Oh, custom ya. custom. Resmi. Custom. Jadi begini. Makanya mahal. Ada rentetan itu ya itu siapa yang harus tanggung itu. Materai juga desa nih. Bukan materi. Oh, bukan. Oh, ngerti. Maksudnya disuruh. Ngerti, tas lu. Tas lu. Doi udah jadi orang Kerawang. Iya Pasti ngerti ya. benar. Macam-macam di Kerawang pokoknya. Jangan Udah, macam. jangan digoyang dah, udah. Jangan digoyang. Jangan diajar goyang. Nah, Jadi yang kita dapat nih intinya seperti ini. Jadi ketika berbicara seorang sound engineer itu adalah Steve ini adalah salah satu sound engineer terbaik yang ada di Indonesia. Jadi monggo banyak yang baik yang lain. Nah ini salah satunya adalah Steve yang boleh hadir bersama-sama dengan kita di sini sinkron artis iya. ya. Mungkin banyak promotor atau event organizer Yang tertarik ya. yang selama ini tuh nggak merhatiin betul itu. Yang bayar pajak aja udah. Ya. Yang tato pajak ya. Ya, ada nomor telepon nggak boleh kasih tahu? Ada nomor telepon. Ada nomor telepon nggak Steve ya untuk ngubungin langsung? Ada dong. Boleh disebutin? Opa manajer aku tuh. Yang punya wilayah. Yang punya wilayah, oke. Yang punya wilayah. Oke, kalau misalnya Satpol Sengkrong. Ada di Satpol Sentro. ada di Instagram atau apa? Ada di Instagram yang mana? Instagramnya Steve. Oh saya sendiri enggak. Nggak punya Instagram. Sebenarnya saya nggak mau orang tahu saya sound engineer. Nanti rame, jadi gue sibuk. Duitnya udah banyak ya kan? Ini salah satu orang yang tidak terkena efek dari pandemi. Nggak kena. Ya, jadi tetap tajir, tetap happy, Evan Iya. Gomez. Kata siapa? pokoknya. Evan Steve, ya apa? Low profile, high profit. Low profile, high profit. Iya. I agree, we agree. Buktinya Ya. nih ntar jam 7 aja dia udah ditunggu di sebuah tempat di Kemang. Aduh. Dia harus pegang itu. Kalau enggak, bandnya nggak mau main. Talk- Bubar tuh acara ya. Talk about money, man. Iya, Talk about betul. money, talk about money. Nggak ada Steve, band nggak mau main. Penonton pun nggak mau. Band udah main nih, nggak ada Steve. Wah, aja. Oh, Pulang. jadi bukan lihat perform bandnya, tapi ngeliat Steve. Lihat Steve ya. Sorry, excuse me. Band udah main, lagunya enak gak? Enak nih, oke. Excuse me, where is Steve? Oh, oke. Oke, pulang. Walk out. Iya. Kedengeran jelek. Kedengerannya jelek. Iya. Padahal udah canggih tuh. Iya, tapi Itu kedengeran namanya anak manja. Aman. Jangan manja. Anak kolokan. Jadi sombong. Oh nggak mau ngaris anak manja. Iya. Kolokan. Kalau bahasa sekarangnya anak sekarang demennya nenen. Apa itu?
Kayak di waktu lahir, Bang. Iya, kayak pas baru lahir kan langsung pas lihat suster. Enggak nangis, bukan nenek. Oh, nangis. Tadi bilang nenek. Enggak nangis ada. Oh, nangis. Coba. Coba rekamannya ada. Itu nenek apa nangis sih? Nangis. Penonton, nenek apa nangis? Nangis. Hah? Nangis. I'm so sorry about this. Nangis. I'm so sorry about this. Nenek sesudah. Ada juga berarti. Tetap ya. Tetap ya. Karena gue udah tahu, nangis pasti dikasih nenek. Jadi kalau kita langsung direct ke nenek nggak bakalan dikasih. Jadi kita harus ada preambul ya, pembukaan. Ya. I have to cry ya. I have to cry and so after this I got nenek. Yes. Oke. Jadi di rumah sering nangis di rumah nanti. Oh, saya nangis ini. Karena nangis dulu. Nangis. Naughty boy. Di Kerawang dan itu. So Steve, if you don't mind, boleh dikasih tahu nomor teleponnya kalau nggak keberatan. Tapi sekarang? Oh no, not later. Nanti. Now, Steve. Right now. Aku lupa. Oke, diwakilin ya. Ya, nanti kita. Karena udah umur. Oh, sudah umur. Nah, gini aja Diwakilin. biar sinkronnya dapat project. Nah, kalau ada yang mau sama Steve, Lewat sinkron. Lu jangan bilang gue berdua gembel pertama, gembel kedua sebagai broker ya. Ya, tapi kalau lu pengen kontak Steve, you have to call me, you have to call us. Iya, betul. Kita soalnya masih ada Godfather satu lagi, namanya Diki, itu ketua kartel. Wah, itu lebih ngeri lagi. Itu nanti dia yang ngatur tuh, ya kan? Itu lebih ngeri lagi. Orangnya lagi cari duit sekarang. Untuk MC, coba udah ada MC belum di sinkron? Boleh dihubungin? Coba. MC udah ada. MC sudah ada belum? MC udah ada, namanya Sang Idola MC. Oke, hubunginnya langsung Hubunginya ke sinkron Sinkron aja, Art Syndicate boleh, ya kan? Untuk pemain gitar udah ada? Ada, namanya Benny Mihing. Benny Boleh Mihing. di Benny kontak Mihing sini, ada ya? kan? Main bass ada Rian. Pemain bass ada. Bukan lo main bass? Gua sih nyamar aja. Oh, nyamar. Sebenarnya dia nih. Iya. Dia main bass. Kalau butuh pelukis ada Opa ya. Oh, betul. Lukisannya bisa dilelang bentar lagi. Dia janji. Atau flyer juga. Oh iya. Lukis flyer. Opa juga suka. Umbul-umbul. Suka nyanyi juga Baliho jangan dulu. Baliho. Lagi sensi. Oh iya baliho. Baliho jangan. Nanti turunin, jangan dulu. Jangan. Apa jangan nunggu baliho dulu, Pak? Jangan. Benny Ming mana Benny Ming? Coba gitarnya nih kita mau dengerin suara. Oke, ini kita sudah di detik-detik ya. Tadi kan janji kita 30 menit ya. Sekarang udah ke menit ke 55. Nyanyi lagu reggae dulu sebentar, baru boleh kabur. Satu itu dong, satu full. Tadi suaranya enak. 2 album. Reggae. Nah, 2 album. Satu cukup lah. Di sini dong, Ben. Di sini, Ben. Sini, Ben. Masuk, Ben. Ini yang dibilang Benny Ming yang tadi. Kalau mau hubungin dia, mesti hubungin Sinkron Cafe. Hubungin Sinkron Art Syndicate. Ini Ger, berarti dicorongin, Ger, tolong. Ini Benny Ming adalah gitaris sebuah band ternama di Nusantara. Ya. Lagunya apa, brother? Dia udah hafal dah. Oh, lagunya. Yang tadi yang reggae yang kamu tadi main. Tadi Ya, ada bunyi-bunyi beken. Oh, Santeria. Ya, apa Santeria bukan? Santeria Sublime. Coba, Ben. Sebentar. Oke, are you ready? Boleh tepuk tangannya. No woman, no cry, no money, no dog. Come on, bye Steve. Jangan dikasih tahu. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Say now. No woman, no cry. Say, I remember when we used to say, in the government job in Trenchtown, brought up observing the hypocrite as they would mingle with the good people we met. Good friends we've had, oh good friends we've lost along the way. In this great future you can't forget your past, so dry your tears, I say. And no woman, no cry. No woman, no cry. Here, little darling, don't shed no tears, no, no. No woman, no cry. Said, I remember
trench town. Then Georgie would make the firelight as they would love would burning through the night. Oh, we would cook only porridge, yeah now, yeah, of which I'll share with you. My feet is my only carriage, yeah. So I got to push on through. But when I'm gone, I mean everybody say everything is gonna be alright. Alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Alright, everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright now. Everything's gonna be no woman, no cry. No cry. No woman, no cry. Drive-nya satu oktav, naik satu oktav. No woman, no cry. Say now. No woman, no cry. More, lagi. Next week. Gue harus cabut. Thank you banget semuanya. Sukses terus. Analisa gembel di Sinkron Arts Ticket. Sinkron Cafe. Tos dulu. Sukses. More and more. Many thanks. Langsung pakai jas hujan, langsung meluncur ke Meluncur. Ini proyek miliaran soalnya. Miliaran. Mana. Kalau gimana dadan dulu. Dan. Thank you banget. Analisa gembel. Steve, sound engineer. I love you. Oke, Jangan buru-buru, jangan sampai salah masuk.